puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara tatap maya seperti ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan acara pelatihan kali ini. Pada acara pelatihan kali ini akan membahas pelatihan mengenai PLC yang akan dipandu oleh Sahrul Khairi. Nah, untuk aplikasi yang akan digunakan itu aplikasi Jelio. Mungkin udah terhubung dengan Sahrul Khairi. Halo. Cek. Halo. Gimana, Rul? Ada suaranya, Rul? Tes. Ada suara masuk? Asa kecil, Rul, suaranya, Rul. Halo, tes. Halo. Tes. Ada. Gimana, Jar? Oke. Ada, lumayan. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Bang Sahrul Khairi untuk memberikan materinya. Bisa dipersilakan. Ya. Terima kasih Bang Fajar telah membuka acara ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pengada acara ini, yaitu dari Divisi Riset dan Teknologi. Untuk sore ini kita akan belajar tentang PLC ya. Ya, saya juga izin perkenalan terlebih dahulu, berhubung di sini juga ada dari teman-teman 2021 dan 2020, mungkin ada yang mengenal juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulokari dari Angkatan 19. Nah, oke, langsung saja biar tidak merugikan waktu. Di sini untuk pertemuan kali ini kita nggak membahas secara detail untuk fundamental dari PLC sendiri, tapi kita langsung ke gimana cara kita memprogramnya, bagaimana cara kita menggunakannya dalam aplikasi nyata. Sebentar, admit. Oke. Teman-teman udah install aplikasinya ya? Halo? Sudah. Tes? Oke. Bentar, share screen dulu. Apakah kelihatan share screen-nya? Halo? Sudah ada. Ada. Nah, ini berhubung kita di awal ya, kita belajar dulu tentang, sebelum masuk ke PLC, kita bahas dulu apa itu otomasi industri dan kenapa harus ada PLC. Nah, di sini untuk mempermudah saya pakai aplikasi trainer dari Effect Trainer punya Mitsubishi. Berhubung ini juga nggak bisa coret-coret, jadi pakai ini aja. Kita pengenalan dulu tentang otomasi. Suaranya kedengeran ya? Tes, halo? Kedengeran. Oke, sip. Kalau misalkan kecepatan nanti bilang ya. Oke, langsung saja di sini. Nah, di kondisi ini kita diperlihatkan ada ibaratnya garasi ya ini ya. Ada orang memasukin mobilnya. Nah, dilihat cara dia masuknya. Ini sistem konvensional di sini, bisa dilihat ya. Nah, display again. Nah, untuk orang masuk ke dalam garasi, dia ketika mobilnya di depan garasi harus keluar dulu, lalu dia membuka pintu pakai tombol. Dipencetlah tombolnya, keluar dari mobil, masuk lagi, barulah dia masuk ke mobil. Nah, dimasukin ya mobilnya, dia keluar lagi dari mobil untuk menutup pintunya. Nah, ini misalkan di industri kan sangat tidak efisien ya. Nah, disinilah peran PLC, bagaimana caranya biar sistem atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan kita itu menjadi lebih mudah untuk dilakukan, lebih efektif dan efisien. Bisa full manual ataupun full otomatis atau semi otomatis ya. Oke, next.
Nah, di sini kita lihat bagaimana perbedaannya jika menggunakan PLC. Nah, ada mobil mau masuk garasi, di sini diberikan sensor. Nah, sensor memberikan input pada PLC dan PLC akan memberikan perintah untuk membuka rolling door. Nah, ini namanya rolling door ya. Nah, jadi mobil ini tinggal lewat aja si pengemudinya itu nggak perlu keluar dari mobil. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya bahwa PLC itu memang mempermudah pekerjaan yang ada di sekitar kita. Bahkan hal-hal sederhana seperti traffic light, lampu taman dan lain-lain sebenarnya juga jika dibuka panelnya itu ada PLC. Ya memang beberapa pernah saya buka di taman itu pakainya masih Arduino. Tapi untuk proses pembenarannya maintenance lebih mudah pakai PLC. Seperti itu. Tunggu sampai yang tadi tentang kenapa kok kita butuh PLC. Ada pertanyaan nggak? Konsep dari kenapa kok kita pakai PLC gitu? Dari teman-teman, halo, ada suaranya nggak? Tidak. Oke, nggak ada suara. Maksudnya tidak ada pertanyaan. Oke, berarti paham ya. Oke, sip. Next, kita lanjut. Nah, di sini kita diperlihatkan bagaimana PLC menjembatani antara area person dan area mesin. Di area person, nah bisa dilihat ya, ini ada yang kayak push button, switch, dan pokoknya tombol-tombol yang ada di panel dia akan masuk ke area person. Dan si PLC ini menjembatani area mesin. Nah, mesinnya ini kalau di input ada seperti sensor limit switch, sensor proximity, level meter, dan lain-lain. Nah, kayak sensor ya, ini terhubung ke input. Nah, input ini nanti akan diproses berdasarkan sistem yang mau dibuat. Nah, nanti di-outputkan lewat bawah. Biasanya gitu ya, kalau di PLC itu yang atas itu terminal untuk input, yang bawah untuk output biasanya gitu. Nah, untuk outputnya sendiri, di area person itu biasanya ada di kayak apa ya, indikator. Nah, indikatornya bisa kayak lampu kayak gini, pilot lamp, buzzer, atau lampu kayak gini ya, lampu hazard. Nah, jadi misalkan warna hijau mesin nyala, warna merah berarti ada gangguan. Nah, itu untuk indikator biasanya untuk di sisi person. Dan outputan PLC di sisi mesin itu langsung di aktuatornya. Nah, bisa solenoid valve, motor-motor, motor induksi, tapi nanti mestinya di drive dulu pakai kontraktor dan lain-lain. Intinya PLC ini mengontrol kinerja sistem yang mau kita buat berdasarkan program yang dimasukkan. Nah, ini gitu ya. Jadi input misal entah tombol atau apapun kita sambung ke input. Nah, mau seperti apa outputannya itu bergantung program yang kita masukkan di dalam. Jadi kita program pakai komputer, kita masukkan ke sini ke PLC-nya. Jadi misalkan kita beli PLC baru nggak mungkin kok langsung jadi. Jadi kita perlu masukkan program. Nah, gitu. Oke, kita next. Langsung ke yang aplikasi PLC. Nah, ini PLC ada banyak sekali ya untuk aplikasi-aplikasi di dunia nyata seperti pada bidang manufacturing, food industry, traffic light, agrikultur bahkan juga pakai PLC ya. Jadi kayak mesin-mesin agrikultur yang untuk menanam otomatis dan lain-lain tuh udah sebenarnya based PLC. Terus ada building environment, meskipun sekarang juga udah ada ya keluaran KNX untuk khusus menangani otomasi gedung. Tapi masih ada beberapa gedung yang pakai PLC karena memang ketangguhannya ya. Terus ada health and medical dan lain-lain. Nah, kita lihat seperti apa sih peran si PLC. Ini di dalam manufacturing. Nah, di dalam manufacturing misalkan dalam penyusunan komponen, kita bisa buat mesin atau robot itu pakai PLC dengan lebih mudah. Auto assembly machine. Jadi dalam perakitan mesin itu nggak harus pakai tangan manusia. Sekarang bisa kita mengurangi kinerja orang dan kita mengganti ke alih menjadi mesin itu dengan PLC. Jadi dalam pabrik itu kadang isinya bukan operator tapi malah maintenance doang. Jadi ibarat kita punya perusahaan, kita nggak perlu gaji orang banyak. Kita cukup ngasih listrik agar mesinnya nyala. Jadi lebih yang pasti lebih efektif dan efisien. Untuk kontrol selanjutnya ya, untuk kontrol conveyor, kompresor, robot arm. Nah, ini untuk robot arm. Next. Ini ada yang masuk lagi. Oke. Nah, di sini yang dibilang tadi ya, di taman air. Ya, taman apapun itu sebenarnya banyak juga yang menggunakan PLC. Nah, contoh di sini kayak airnya bagaimana ritme air bergerak. Nah, itu juga dikontrol pakai PLC. Nah, secara tidak sadar sebenarnya juga banyak PLC di lingkungan sekitar kita. Nah, ini di medis ya, lingkungan medis, medical sterilizer dan lain-lain itu juga based on PLC. Lalu, nah ini di nggak kelihatan. Oh, di industri ya pastilah pokoknya industri
sekarang wajib PLC karena nggak mungkin kita pakai sistem konvensional, karena konvensional itu selain susah untuk maintenance, untuk merubah sistem yang baru kita membutuhkan rewiring. Jadi kita kabling apa namanya, ini banyak nanti coba aja download, baca-baca. Ini di aplikasi Trainer juga ada tempat kita belajarnya, tapi based on Work, aplikasi untuk apa namanya, memprogram PLC Mitsubishi. Oke, sampai sini untuk apa ya, pengenalan PLC dan bagaimana peran PLC. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke software ya? Halo, tes. Cukup. Halo, Bang. Oke, siap. Langsung kita masuk ke ya. Kita awal buka dulu aplikasinya. Masih kelihatan ya share screen-nya? Masih. Oke, kita buka Zelosoft. Oh ya, sebelumnya ada yang udah tahu belum Zelosoft ini untuk apa? Halo. Untuk memprogram ladder PLC apa, Ramdhani? Schneider. Ya, sebenarnya Schneider tuh punya 2 produk untuk PLC-nya sendiri. Ada yang karena dulunya kan Modicon, akhirnya merek jadi Schneider. Dia punya 2 PLC ya, PLC Modicon, TM221 dan lain-lainnya. Pokoknya Modicon series sama Zelio ini. Nah, si Zelio ini sebenarnya ada yang menyebutnya smart relay karena memang bentuknya lucu ya. Nggak kenal, dia sudah masuk ke dalam PLC. Dia bisa melakukan aritmatika, bisa melakukan PID, bahkan komunikasi Modbus ternyata juga udah bisa di Zelosoft, di smart relay-nya si Schneider tuh. Oke, langsung saja kita buka. Di sini aplikasinya pakai Zelosoft 2. Zelosoft yang pertama juga nggak apa-apa karena pada dasarnya nggak beda jauh, paling ada fitur-fitur tambahan. Udah dibuka, nggak harus ngikutin sih, misalkan ngikutin ya nggak apa-apa. Kalau ngikutin berarti nanti ini diperlambat. Udah pada buka ya? Oke, di sini pastinya udah tahu kalau simbol-simbol umum ini buat program baru. Misalkan kita membuat program, kalau open exciting program berarti yang udah kita buat. Ini program yang sering kita gunakan. Ini misalkan kita mau mengambil program yang ada di modul atau di PLC-nya. Jadi kita bisa upload atau download dari modul. Ini buat kita monitoring. Ini exit, udah tahu lah. Oke, langsung kita misalkan buat baru ya. Klik yang ini. Tag. Oke. Di sini kita diminta untuk memilih modulnya. Kategorinya ada beberapa di sini. Nah, ini yang modul tanpa ekstensi. Saya juga ada satu di kos. Mau dijual, belum laku. Yang kayak gini. Nah, ini ada yang, pokoknya ada banyak. Ini tinggal menyesuaikan. Misalkan di lab atau di industri kita ada yang bentuknya kayak gini. Ya nanti pilih yang kayak gini. Gitu. Jadi sesuai sama kategorinya. Kalau kita mau modul itu punya mikronya, punya chipsetnya sendiri, jadi sendiri kita memberikan perintah nah ada banyak tipe, ini disesuaikan juga sama yang nanti digunain. Ini ada apa nih? Masih. Belum ya? Masih ya? Halo? Oke. Di sini kan tipenya ada banyak nih. Ada SR, 3B dan lain-lain. Ini disesuaikan sama labelnya yang ada di model. Biasanya di sisi kanan di sini. Ini kiri, ini kanan atau di kirinya lah kalau nggak salah. Pokoknya di sisinya itu ada tipe dan lain-lainnya. Nanti disesuaikan. Jadi konfigurasinya memang udah lucu di sini. Zelosoft. Isi lah. Terus supply yang digunakan juga bisa dilihat di sini ya. Ada yang harus pakai power supply, ada yang langsung. Jadi kita pasang 220 ke sini bisa. Nah, ini ada 2 terminal, ada motor. 2 terminal sendiri ini. Nah, ini yang biasanya untuk supply. Bisa 240 atau harus pakai ada yang tetap 24 volt lah. Jadi tergantung ya. Misal kita pakai mana ya? Oh ya, ada hal penting lagi. Jadi setiap modul ini
dia nggak semuanya bisa dua bahasa. Jadi di PLC itu ada beberapa bahasa sebenarnya. Mnemonic, ada structural text. Mnemonic, ada ini ya, structural text. Nah, yang paling umum di PLC biasanya dipakai itu ladder sama FDD. Nah, untuk kelebihannya sendiri sebenarnya bergantung sesuai kebutuhan. Mau pakai ladder, FDD, dia cuma kalau biasanya kalau sistem sederhana pakainya ladder, tapi kalau udah mulai kompleks banyak yang beralih ke FDD atau function block diagram. Oke. Nanti kita lihat ya bedanya. Kita coba dua-duanya sekalian. Yang FDD kayak apa, ladder kayak apa. Jadi kita nggak main codingan kayak gitu, tapi kita main gimana ya? Lebih ke main struktur gitu aja. Oke, bentar. Ini mau kelasnya gimana nih? Oke. Nah, bisa dilihat tiap modul itu beda-beda. Ada yang cuma bisa badar, ada yang bisa misalkan pakai modul yang atas, yang SR2A10 1BD, nggak boleh, bukan nggak boleh, memang nggak bisa dipaksa pakai FDD, cuma bisa bahasa ladder. Gitu. Kita cari yang bisa ladder aja yang gede ini bagus. Kita pakai yang terserah. Yang atas ya 10 file ini kan banyak. Keren. Itu tinggal di next. Nah, ini di next. Nah, habis ini next, ini ada tipe lagi di sini. Misalkan mau tambah ekstensi. Jadi tiap tipe itu ada ekstensinya sendiri-sendiri. Misalkan ini kok terminalnya kurang, bisa nambah di sini. Disesuaikan aja nanti di add. Ya, pada umumnya PLC gitu enaknya. Jadi kita nggak perlu ngatur masalah komunikasinya. Kita tinggal setting parameter di dalam software-nya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyain apa harus kembali? Halo? Halo, tes. Ada suaranya nggak? Ada. Ya wes. Oke, lanjut. Di sini kita naik. Nah, bisa dilihat ya di sini ada dua choice, dua pilihan. Bentar, ada mobil. Oke. Ada ladder sama function block diagram. Nah, pertama kita coba dulu yang ladder ya. Next. Jadi tinggal gitu dua next. Nah, tampilannya gini. Ini Mas. Oke. Nah, yang di tengah ini nanti tempat area kerja kita, dan yang pasti di setiap programming PLC. Nah, itu ada namanya rung. Nah, rung ini. Kalau di mini PLC ini atau Zelio, dia satu rung cuma bisa mengontrol satu satu perintah ya. Beda sama misalkan kayak Ria Portal punyanya Siemens, RS Logic dan lain-lain, itu biasanya satu rung itu bisa muat banyak perintah. Nah, di sini cuma bisa satu kalau di sini. Karena memang namanya Smartrilla atau mini PLC. Jadi memang lucu gini tampilannya juga. Nah, sebelum kita nyoba-nyoba nyusun ladder, kita pelajari dulu tools yang ada di software ini. Nah, pertama yang penting aja, ini udah tahu lah fungsinya dari gambarnya. Terus yang paling penting, nah di sini ini ada menu edit yang gambarnya kayak ya, bukan kayak ini ada pensil, ada penggaris. Ini untuk ngedit misalkan kita mau nyusun programnya atau nyusun bahasa laddernya, bahasa. Nah, ini simulasi. Kalau kita misalkan coba ini lewat mode edit, mode simulasi atau mode monitoring. Jadi ini memonitoring kondisi yang ada di PLC juga bisa gitu. Jadi terus kita katakan dari atau gitu. Kembali lagi ya ke yang mode ini untuk menyesuaikan komnya nanti kayak Arduino gitu lah standar. Terus kita pertanyaan tentang komunikasi, tentang apapun itu. Halo, tes. Cukup dulu. Oke. Habis itu kita
mulai ke bawah ya. Di bawah ini ada simbol-simbol, ya pokoknya simbol-simbol discrete ya, ada discrete input, output, dan lain-lain. Nah, input ini misalnya terminal yang ada di di PLC. Nah, aduh tadi PLC mana ya? Directory, sorry. Nah, pakai kita berusaha. Nah, misalnya ini kelihatan ya gambarnya. Oke. Gini. Ya. Jadi misalkan kita kasih input berupa AC udah bisa. Makanya ini juga biasa dimanfaatin di building automation. Ini relaynya, outnya 8, Q1. Nah, ini mulainya dari 1 ya, tapi beberapa PLC, malah kebanyakan PLC dia pakainya bitnya dari 0. Maksudnya channelnya dari 0. Misalnya I.0, I.1 gitu. Kalau ini mulainya dari 1. Ya, kelihatan nih yang di sini, misal kita menghubungkan tombol sensor satu berada itunya. Misalkan ini ibaratkan dia open ya. Jadi misalkan tombol pada terminal satu ini apa yang akan dilakukan itu tergantung apa yang kita buat di sini. Misal ketika ini dipencet kita mau nyalain output ya, output yang key ini. Nah, tadi kan simbol key ya. Agak susah sih karena online ya, nggak bisa terlihat. Nah nih key. Caranya mana tadi? Nah, pakai yang key, simbol key, pakai yang ini, yang kotak. Nah, aktif on. Misal aja ini contoh dulu pemahaman gimana caranya kok kita menghubungkan input yang eksternal sama di dalam programnya gitu. Nah, kalau di sini berdasarkan program yang kita buat, kita sudah menghubungkan terminal 1 ke terminal nomor 1 sama terminal input nomor 1 gitu ya. Sama terminal output nomor 1 juga. Jadi kalau di sini kan mana ya? Nah, jadi misalkan ini kita kasih input, kita kasih tombol, nah ini akan terhubung ke sini gitu. Coba kita run. Nah ini juga bisa ditampilin ya animation table-nya. Klik aja di bawah, namanya animation table, atau gini aja nih, boleh. Nah, jadi misalkan ini ya, misalkan dari outputnya ini kita kasih logika 1, kita kasih 220 volt atau pokoknya segini ya, rentannya segini, kita kasih tegangan dari apapun. Nah, maka ini akan aktif. Nah, alamat I1 ini bakal aktif. Nah, kalau ini aktif, di sini ibaratnya yang kiri ini positif, yang kanan ini negatif, ujung kanan ini negatif. Jadi di sini ada arus lewat, red. Ya, ini dihubungin pakai garis-garis yang kita buat ini, ibaratnya kabel ya, terhubung ke coil. Atau ibaratnya beban gitulah ya, terhubung ke sini. Tapi beban di sini dia dianggapnya sebuah relay, makanya namanya coil. Nah, terhubung ke Q1 ya. Q1 ini kan tadi output. Jadi setelah kita pencet I1, output Q1 yang terhubung ke terminal dia nyala. Jadi di sini harusnya dia aktif. Nah, yang di sini nanti harusnya dia nyala ya, on gitu. Intinya gitu. Terus misalkan ini kita ngasih inputnya di I1 mau nyalain Q4 bisa nggak? Ya bisa. Karena enaknya itu meskipun rangkaiannya sama, tapi kita bisa kombinasian ke banyak sistem ya. Q1 ini bisa kita ubah ke key lain, pokoknya terserah. Misal ke Q4. Nah, jadi misal
meskipun kita mencetnya di gambarnya, meskipun kita mengaktifkannya I1, tapi bisa aja output yang aktif ke Q4. Jadi tergantung program yang kita buat. Nah, maksudnya tergantung program yang kita buat itu ya kayak gitu. Nah, ini tergantung banget ya. Ini mau diisi Q3 bisa, mau diisi bahkan nyala semua atau nyalanya selang-seling bisa, tergantung gitu. Nah, oke. Terus kita kenalan dulu sama tools yang ada di bawah. Ini discrete input. Jumlahnya ini menyesuaikan tipe PLC-nya cuma nyampe 4 ya, isinya 4 aja. Kalau lebih ya harus pakai expand atau ekstensinya. Nah, ini kontak internal. Ini enggak kelihatan di apa namanya? Enggak ada di outputnya, tapi dia sifat variabel sendiri gitu. Nah, ini juga auxiliary relay ya, relay bantu. Ini juga relay dalam. Relay dalam ini nggak di-outputkan tapi sebagai kontak bantu gitu. Nantilah paham ke depannya. Nah, terus ini yang baru output sesungguhnya, discrete output. Ini yang keluar di terminal output gitu, yang disalurkan ke terminal output. Terus di sini ada discrete untuk fungsi timer. Untuk tipe-tipenya biasanya beda ya. Ada yang tipe, misalkan tipe A, dia cuma ada beberapa timer, ada tipe B cuma ada bisa nyampe 20 timer. Nah, gitu. Jadi tergantung ini jumlahnya. Ini juga counter. Tergantung dari tipe PLC-nya. Untuk penggunaannya nanti juga dilihatin juga ya. Bedanya T sama R untuk apa, ini untuk apa. Nah, itu beda-beda. Dan tiap PLC pun, tiap merek itu punya ciri khasnya sendiri, sintaksnya pun sendiri. Nah, cara kerja si instruksinya pun sendiri. Jadi harus menyesuaikan. Nah, di sini kita belajarnya yang Jelly Soft. Gitu. Oke, langsung lanjut ke counter ya. Di sini ada counter, sama ada C, D, R. Nah, ini beda-beda. Ini untuk up, ini untuk down, ini untuk reset, ya gitulah. Ini fast counter, dia biasanya untuk yang kayak menghitung cepat, misalkan flow meter, dia ngasih pulse. Nah, ini pakai ini. Atau pakai encoder yang diajarin sama Pak Anu, kan ada encoder absolute sama encoder increment, yang increment pakai ini. Gitu. Terus ini ada untuk apa ya namanya? Komparator. Jadi kita juga bisa membandingkan dua output ya, membandingkan dua parameter. Nah, ini parameter yang kiri sama yang kanan ini bisa kita isi apa aja. Misal counter doang deh isinya. Jadi kita membandingkan counter A sama counter B gitu. Nah, misalkan gitulah pokoknya. Misalkan kita buat sistem ada botol merah sama botol hijau. Nah, dia dihitung botol merahnya kalau udah 5 sama botol hijaunya udah 5, nanti kita ngasih output gitu. Misalkan kita ngasih output mesin berhenti gitu. Ya intinya kayak gitu ya, komparator, pembandingan. Ini analog komparator dipakainya kalau PLC terminal input analog, atau misalkan nggak include ya expand. Terus yang bisa pakai ini terserah, ini maksudnya bukan berarti harus ditaruh sini ya, terserah aja nih, karena kita bisa digeser juga. Nah, kalau yang clock ini, nah diatur kita mau mengaktifkan, misalkan nyalain lampu jam berapa di sini. Nah, kalau kalian perhatian kan pernah di lampu merah misalkan di atas jam 2 atau jam 1 lampunya semua kuning, dimanapun warnanya kuning, ada yang kayak gitu. Itu makanya ini. Jadi di jam semua semua programnya itu di jam, di interlock, yang aktif adalah yang program untuk jam 12 sampai jam sekian misalkan gitu. Bisa. Enaknya PLC itu. Terus ini ada text block, ini juga kita bisa ngambilin tulisan nanti, dulu lah biar cepat. Terus bentar. Oh ya, error. Nah, ini LCD, dia ada layar LCD-nya di sini. Nah, jadi kita bisa nampilin tulisan apapun, misalkan counter atau timer bisa kita tampilin di sini ya. Kita juga bisa custom tulisan sebenarnya. Ini juga ini untuk
misalkan berdasarkan musim karena ada RTC ya. Ini nanti harus disetting dulu untuk lokasinya itu lokasi di Eropa atau di mana. Jadi misalkan musim dingin biasanya kayak pabrik misalkan otomatis nyalakan heater dan lain-lain kayak gitu bisa diatur di sini. Pakai yang summer winter gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Tes. Ini ada yang aktif nih. Tes, halo? Fitri? Ada Regi. Halo, tes. Halo? Ada yang ngikutin nggak? Yowes, oke. Ini mau dilanjut ke pengenalan si FBD apa kita fokus di ladder dulu atau masih bingung di gimana cara masang PLC-nya? Karena kan kita terbatasnya cuma pakai software ya, nggak bisa praktek wiring-nya. Gitu. Gimana yang lain? Fokus aja dulu yang ini, Mas. Oke, siap. Itu ya, kita fokus ke sini. Untuk masalah input sama output udah paham ya? Maksudnya kenapa kok I1, I2 nanti ini ngaruhnya ke apa? Udah paham ya? Halo? Sebelum dilanjut ke tahap selanjutnya. Halo? Mas Pam? Oke lah, anggaplah udah. Ini paling nggak. Oke. Kita langsung ke sesi selanjutnya. Kita mulai masuk ke pemrograman. Nah, kalau di PLC, kenapa namanya ladder kan memang bagaimana cara kita memprogramnya itu kayak ladder, kayak tangga. Nah, jadi kayak kalau teman-teman 2019 mah belum sampai belum sampai ke yang konvensional, rangkaian konvensional yang pakai relay gitu kan belum. Ya intinya gini, cara mudahnya. Intinya kayak kita bikin rangkaian listrik rumah. Jadi kayak saklar. Nah, intinya gitu doang. Misal di sini kan ini sumber dan ini yang minusnya. Jadi nanti ada arus, gimana caranya kita ngaktifin output gitu aja. Nah, misal kita belajar dari aja. Gerbang logika aja dulu. Misalkan kita ingin menyalakan lampu dari 2 tempat. Nah, bisa ini. Nah, gini ya. Jadi di 2 terminal ini kita kasih saklar atau push button, terserah sebenarnya. Teman-teman ada yang udah tahu push button belum? Susah juga jelasin kalau belum tahu sih apa yang kita bahas itu alatnya kayak apa. Soalnya beda antara tombol biasa saklar, toggle sama push button itu beda. Gitu. Ada yang udah tahu? Yang 2019 terutama? Belum, Mas. Karena beda cara programnya beda sih. Ya wes gitu aja lah ya. Anggaplah nanti sambil mengikuti harusnya insya Allah tahu lah. Gitu. Jadi kita bisa sambung-sambungin aja ya. Sederhananya gitu. Kita kasih kontak. Nah, yang pasti ada outputannya. Misal gini. Ini sederhana. Oh, yang ini ya. Nah, masnya error. Oke. Cara nyambunginnya, nah ini ada titik-titik, tinggal diklik aja. Tuh, kalau ngapusnya tinggal diklik lagi. Nah, jadi ini kayak mainan sebenarnya. Kalau di sini kayak mainan. Nah, tinggal disambung-sambungin. Jadi kalau dari ladder seperti ini, kita bisa simpulin jika I1 sama atau I2 ini dipencet, nah salah satunya aja, jadi nanti ada arus ngalir dari sini, nyalain I1. Intinya gitu. Ya kan? Coba nih. Saran. Misalkan kalau ini saklar ya, kita ibaratkan sebagai saklar biasa aja. Kalau saklar pada umumnya kayak di rumah kan kita cukup klik sekali dia akan stay on. Nah, kalau push button itu kalau kita klik, kita lepas, dia posisinya akan seperti ini. Nah, makanya itu nanti dalam pemrogramannya misalkan kita ingin membuat sebuah output yang LED itu beda, nggak sembarangan. Kalau saklar mah gini doang udah nyala.
Tapi kalau push button ya nggak bisa. Kita harus ngasih self holding atau kita bisa pakai instruksi keep dan lain-lain gitu. Nah, sementara ini dulu, misal ini si I1 sama I2 kita kasih saklar dan di programnya kita hubungin ke I1, maka kedua saklar ini kita bisa mengontrol satu buah lampu gitu. Nah, gitu doang ya. Ini nyala. Bisa, nah ini dilihatin aja yang animation labelnya semuanya dikeluarin, boleh kelihatan. Bawah ini untuk animation label. Jadi biar lebih apa ya? Interaktif gitu. Nah, entah I1 dipencet, nah lampu tetapnya I1 nyala atau yang I2. Nah, ini berdasarkan logika apa yang kayak gini. Kalau misalkan salah satu input high, outputnya high, namanya gerbang logika apa? Halo? OR. Ya. Ya, gerbang logika OR. Nah, kalau misalkan gerbang logika N berarti gimana cara kita nyusunnya? Oh ya, ntar. Ini sebelum kita ngedit, ini harus kita ke menu edit dulu. Kalau kayak gini nanti nggak bisa. Nah, ini kita nggak bisa ngedit ya, harus langsung ke menu mode. Atau sebenarnya kalau ngikutin prosedur ya di stop dulu baru gini. Meskipun langsung juga nggak apa-apa sih. Langsung ke menu edit ya. Ini baru bisa kita edit. Nah, sekarang misalkan kita mau buat gerbang logika N, gimana? Jadi misalkan kita mau nyalain lampu, harus dua tombol ini harus dipencet. Pokoknya dua input ini harus dipencet. Gimana? Boleh dicoret, ini kan pakai zoom ya. Harusnya bisa dicoret-coret kan? Stop. Halo. Tes. Diserikan. Ya. Di seri. Jadi ini bisa kita serikan. Oke, ini dia di logika N. Jadi apabila salah satu input nyala, dia nggak bisa nyala, harus dua-duanya. Nah, itu logika N. Kita simulasiin. Ini kalau kita kerja sebagai saklar, ya, inputannya ini saklar biasa ya. Nah, sebelum kita nyoba program atau saklar tekan, bentar. Push button, oke. Nah, kayak gini bentuknya. Ini misalkan kita pencet, dia bendal balik lagi. Jadi tergantung kontaknya. Jadi kontak itu ada yang namanya kontak, ada namanya kontak NO sama NC. Ya. Pokoknya dalam dunia electrical commissioning itu ada yang namanya kontak NO sama NC. Nah, NO itu terbuka, normally open. Jadi kayak gini kan open. Kalau kayak gini kan close, namanya NC. Sama di push button ini ada yang normally open sama normally close, tergantung modelnya. Nah, tergantung tipenya ya. Biasanya kalau yang hijau ini dia normally open, yang merah normally close. Tapi sebenarnya opsional, beda-beda sih. Ada yang double, ada yang double push button ya. Dia punya dua kontak. Ada yang bisa diubah-ubah. Nah, jadi bisa dicopot. Terus si kontaknya itu bisa ditaruh di warna apa aja. Bebas. Simbolnya seperti ini. Kayaknya lebih gampang memahami misalkan pakai simbol. Nah, ini. Misalkan dipencet, dia akan, kalau NC ya, tombol yang NC misalkan kita pencet, dia itu malah memutus hubungan ya. Jadi sambungannya itu malah putus. Terus misalkan si tombolnya ini kita lepas, dia normally close, dia akan tertutup lagi. Sama push button yang NO. Kalau NO, dia, mana tadi? Nah ini, ketika kita pencet, ya dia baru terhubung. Ketika kita lepas, dia langsung ketarik lagi. Jadi ngebuka lagi gitulah ya. Nah, terus di sini gimana caranya? Coba ya. Gimana caranya kita mengaktifkan si output ini, si coil ya, agar dengan push button ini kita nggak harus mencet push. Nah, gimana, paham nggak maksudnya? Aduh, bentar, ini ada apa ini? Oke. Jadi ya wes gini aja lah. Karena kayaknya nggak bisa diajak interaktif. Sinyalnya susah ya, nge-share. Ini di dalam program program versi ladder itu ada namanya rangkaian self holding atau latch. Nah, jadi rangkaian self holding itu fungsinya untuk
menghidupkan relay meskipun hanya sekali tekan atau kita beri impuls sekali. Nah, contoh aplikasinya untuk misalkan inputan kita berupa push button. Karena di industri nggak mungkin kita pakai saklar ya, nyalain mesin, nyalain motor. Karena kalau kita pakai saklar, otomatis si saklar bakal kena looping arus terus, jadi cepat out. Jadi rata-rata push button. Jadi cukup memberi trigger sekali. Nah, kalau misalkan kita pakai cara gini doang, pesan gini doang, dia nggak bakal jalan. Misalkan pakai push button kayak gini, gitaran. Nah, misalkan kayak gini ya, kita sekali. Kalau misalkan delete kita ya kita pencet, kalau dia mati lagi. Jadi kan nggak mungkin mengontrol entah itu sanyu atau itu kan harus ditekan terus kan nggak mungkin. Nah, jadi gitu. Nah, oke, kita kembali ke edit. Caranya gimana? Nah, kita pakai relay. Namanya relay. Nah, biasanya kalau di relay pernah ada yang jelas. Ini ya, kontaknya. Di dalam relay itu ada kontak khusus. Nah, kontak khusus itu buat ngaktifin si coil, tulisan A1 sama A2. Beda-beda. Coil ada kontak yang untuk si, nah ini untuk terminal-terminal ibaratnya saklar. Karena relay itu memang saklar elektronik. Jadi cara mengaktifkannya itu bukan secara mekanik tapi strik. Misalkan kita kasih arus di sini, kasih listrik, baru saklar ini aktif gitu kan, ketarik ya. Logikanya gini, misal si ini kumparan kasih arus, nah jadi si apa ya, bilah-bilah ini bakal ketarik. Nah, jadi dia pindah posisi ke sini, jadi on, ibaratnya gitu. Terus ada, nah ini yang satu ini cuma kontak nol, ya ini DPDT ya, double throw, double pull, double throw gitu. Nah, kita bisa manfaatin kontak bantu ini biar si relay tetap aktif. Itu caranya gini. Ini ada kontaknya kan akan ketarik, kontak di sini tarik. Kita manfaatin kontak ini sebagai coil ini nyala, ada jalur listrik yang lewat atas, ada yang lewat bawah gitu. Nah, misalkan yang atas ini terputus, dia masih bisa ngikut yang bawah. Intinya gitu. Sampai sini paham nggak? Apa harus dicoret-coret? Susah mau nyoret di sini. Halo? Tes. Halo? Harus digambar nggak ini? Ya Mas, gimana? Oke. Misal ya ini positif, ini negatif. Nah, ini kita kasih push button di sini. Ya. Inilah. Push button ini kita hubungin ke coilnya relay. Jadi yang terminal yang terhubung ke kumparannya. Gitu. Jadi misalkan tombol ini kita pencet, otomatis, oh ya, bentar, ini kita kasih kontak dulu karena relay kan punya kontak. Misal gini. Nah, ini kontaknya banyak. Kontak ini bakal nutup kalau si kumparan ini dikasih tegangan. Ibaratnya kan ketarik gitu. Oke, jadi misalkan tombol ini kita pencet, otomatis nutup.
Nah, kalau nutup ada arus masuk dan mengaliri kumparan. Setelah mengaliri kumparan otomatis si kontak-kontaknya kan nutup ya. Nah, kita bisa manfaatin kontak ini sehingga si kumparan ini tetap nyala meskipun meskipun yang kontak di sini udah terputus. Mana tadi? Pulpen. Pulpen yang mana ya? Bentar. Nggak ada pulpen. Spotlight ya pulpen ya. Nggak bisa. Ya intinya gitu ya. Susah ini mau gambar. Nah, kita manfaatin kontak bantunya. Sebentar. Stem, draw. Oke nih, udah keluar. Nah, di sini kontak bantunya kita kasih sumber juga, kita kasih sumber langsung. Nah, gitu ya. Kita kasih sumber langsung kita kasih ke yang sini. Aduh, ini gambarnya garean ya. Nah, gitu. Jadi misalkan ini kita kasih sumber, dia menyala. Otomatis kontaknya juga menyala. Dia terhubung gini. Nah, terhubung semua. Yang memberi arus pada relay atau kumparan ini ada 2 jalur, yaitu jalur yang sini sama jalur yang ini. Nah, jadi relay ini tetap menyala karena dibantu sama kotak batunya sendiri. Makanya namanya self holding, membantu diri sendiri gitu. Arusnya lewat sini sendiri, lewat kontaknya sendiri. Nah, gitu. Intinya gitu. Sampai sini gimana? Halo? Tes? Halo, tes? Ya, tes masuk. Oke, langsung aja lah ya. Intinya gitu. Nah, terus caranya gimana? Caranya kita matiin kalau dia udah nyala terus. Nah, gini kita coba dulu. Nah, kita kasih input, dia nyala. Ini misalkan tombolnya masih ditekan ya. Terus kalau tombolnya dilepas, dia masih nyala karena self holding. Dia nyala karena dirinya sendiri. Si wajar anjing. Nah, cara matiinnya gimana coba? Kan nggak bisa ya di sini. Nah, perlu dikasih kontak di sini. Kontak secara kita N kan ya. Di sini kita kasih kontak input lagi. Nggak boleh sama. Jadi kalau misalkan sama, ya dua-duanya bakal kemencet. Jadi beda ya. Beda terminal, satu untuk nyalain, satu untuk matiin. Ini safe holding yang konvensional nanti pakai fungsi yang instruksinya si Cilio juga ada, lebih gampang. Ini ya. Nah, misal kita nyalain, kita tekan lepas. Ya, ini pakainya yang pakai yang normally close ya. Nah, jadi ketika tombolnya nggak dipencet, dia udah tersambung, tapi kalau dia dipencet malah open. Putaran. Nah, ini kita input 1 kita tekan, lepas. Si relay tetap nyala, berarti outputnya masih nyala. Terus si tombol 2 kita tekan lagi. Nah, kita tekan lepas ya, tekan terus lepas. Nah, dia akan mati. Ya, jadi di sini ya bisa diturutin sendiri lah, diurutin. Arusnya ini kenapa kok bisa putus ya, karena di sini kita batasi sama input 2. Kalau input 2 kita pencet, otomatis kan nggak ada jalur, nggak ada arus lagi di sini karena terputus lewat sini, intinya gitu. Jadi mirip-mirip kayak kontrol konvensional gitu lah. Enaknya ladder, jadi karena ladder si PLC ini kan memang peralihan dari si sistem otomasi konvensional ke otomatis. Jadinya cara memprogramnya memang disesuaikan seperti konvensional gitu, pakainya ladder. Nah, ini kalau pakai yang cara konvensional, terus ada lagi kita bisa pakai instruksi di sini. Instruksi, yang ini ya di outputnya ya. Nah, yang set ini ada fungsinya juga. Ini impulse. Ini nanti aja dibahas karena ya nantilah, pokoknya bisa juga kalau waktunya cukup kita bahas. Nah, yang paling penting dulu, yang sederhana. Ini ada fungsi let, set sama reset. Jadi kita bisa ngaktifin si output ini pakai sekali kita kasih satu
Gitu. Band sama ukurnya sendiri, kita pakai yang cara tadi sama cara ini. Jadi tergantung sistem. Misalkan ada tugas nanti pasti paham sendiri apa namanya kelebihan kekurangannya dan waktu kita apa ya kapan kita pakai cara ini dan kapan kita pakai cara yang biasa, pakai cara konvensional. Nah kalau ini pakai cara yang instruksi set, ini set. Jadi misalkan ini kita kasih trigger sekali, si output bakal tetap nyala. Nah temennya harus ada reset. Kalau dia cuma set dia bakal nyala terus, nggak bakal mati. Nah matiinnya harus berbarengan dengan instruksi reset. Oke. Contoh nih ya, kita tekan lepas. Oh nggak bisa tekan lepas ini. Oh ya ini ya, jangan dilihat di sini, lihatnya di sini, discrete output. Nah, outputnya masih nyala ya. Padahal ini udah nggak kita kasih sumber, ya kan? Nih udah nggak ada sumber tapi dia tetap nyala. Satu-satunya cara untuk matiin nggak bisa lewat sini, tapi pakai interupsi resetnya yang bawah. Nah, dia baru mati yang ini. Gitu. Ini cuma kita kasih trigger sekali, padahal sumbernya ini udah kita lepas, tapi dia tetap latch, tetap tetap menghasilkan output 1. Nah, cara matinya pakai lawannya yaitu reset yang kita hubungin ke I2. Nah, dia mati. Gitu. Oke. Kita ke menu edit. Habis itu apa lagi ya? Banyak sebenarnya. Kalau ini dia one shot sebenarnya ini, impuls. Mungkin kalau diperagain bisa paham lah. Misalkan ini kita kasih kita kasih sinyal, dia menghasilkan satu sinyal, satu tembakan impuls, intinya gitu. Nah caranya gini, mana ya? Kita kasih kontak di sini. Oke. Kelihatan nggak ya? Aduh, benar. Diki kita pakai yang kedua. Coba gini kelihatan mungkin. Gitaran. Nah, dia tetap nyala ya. Karena dia sekali aja. Itu kita kasih kontak bantunya kita di sini untuk nyalain kedua. Untuk mati ini ya kita cuma sekali aja. Nah, jadi satu tombol untuk menyalakan untuk on off udah cukup. Dan untuk membuat instruksi seperti itu kalau pakai ladder simple gini doang. Nah, misalkan pakai Arduino, nah itu sedikit panjang, ya nggak panjang sebenarnya. Cuma kalau pakai ladder cuma gini doang. Laddernya si Zelio ya, dia udah ada instruksinya khusus di sini. Nah, jadi kita pakai satu tombol udah bisa on off gitu. Ini ya bisa dilihat gitu. Stop. Kita ke menu edit lagi. Terus reset udah, itu udah. Terus kita ke timer, langsung aja lompat ke timer. Nah ini beda antara ini sama yang T sama R. Ini kontaknya, misalkan kita mau pakai kontak barunya timer. Kalau yang ini misalkan kita mau memberi timernya. Misal kita mau menyalakan lampu, ya, menyalakan lampu ini. Oh ya ada dua jenis timer ya, timer on delay sama timer off delay. Ada gambarnya nggak sih? Nah ini. Ada banyak tipe di sini. Nah, ini dia misalkan kita nyalain, kita kasih tegangan di sini, dia nggak bakal nyala, tapi ada jeda waktu. Nah, ini makanya timer ya. Jeda waktu ini yang dapat kita atur di sini. Mau berapa lama misalkan kita kasih jeda 3 detik baru nyala. Di sini kita tulis 3. Ini yang fungsi A. Kalau fungsi B, nah, beda lagi. Kita cukup ngasih trigger di awal, nanti dia aktif sendiri. Dia akan aktif sendiri. Nah, cara matiinnya kita kasih trigger lagi sekali. Jadi mirip kayak yang one shot racing tadi. Punya kontak coil. Gitu. Terus ini timer off delay. Ini timernya menunda
keaktifannya. Jadi misalkan kita kasih trigger pertama, nah terus listriknya apa ya, inputnya kita lepas, si timer tetap on. Timer tetap on berdasarkan waktu yang sudah kita setting. Nanti dia mati sendiri. Nah, contoh kita pakai yang ini aja lah, pakai yang C, pakai yang A juga. Atau semuanya boleh, tapi ini ada banyak banget. Ada yang berupa pulse, cycle dan lain-lain, ini banyak banget, itu bisa dicoba sendiri. Nah, di sini karena di sini saya mengasih contoh, kita mencet tombol, terus tombolnya itu kita lepas, tapi lampunya tetap nyala beberapa detik. Jadi kita pakainya ini. Kita bikin sistem kayak gitu. Nah, ini lama 3 detik. Bukan 300. 0 kita kasih 3 detik. Ini 3, ini 0. Nah, unitnya ini diganti yang detik. Udah hilang. 3. Oke. Terus kita hubungin. Nah, timer ini kayak timer relay ya sebenarnya. Mirip, kerjanya sama aja. Cuma bedanya ini timingnya bisa kita atur. Entah timing nyalanya atau timing matinya. Nah, terus di sini kita kasih kontak batunya si timer. Aduh. Kita lihat hasil outputnya. Kasih output di sini pakai yang ini. Nah, coba simulasi. Run. Nah, misal kita nyalain gitu ya. Nah, mati lagi. Kita nyalain, dia bakal timernya bakal menghitung. Bisa dilihat kalau nggak salah hitungan timernya gimana ya. Oh, ini bisa dilihat. Pakai di sini ketutupannya. Nah, timernya namanya ini timer off delay. Dia menunda waktu matinya. Jadi ketika sumbernya ini kita putus, dia akan nyala selama 3 detik. Tadi kan kita kasih preset 3 detik. Jadi dia akan nyala selama 3 detik meskipun sumbernya sudah kita putus. Nih, sumber kita kasih sumber. Nah, dia nyala ya. Si timernya nyala dulu. Ketika sumbernya kita putus, nah dia akan mempertahankan posisi nyalanya sampai jumlah presetnya terpenuhi. Kalau jumlah preset terpenuhi, nah dia bakal mati. Ini namanya timer off delay. Kalau timer on delay dia kebalikannya. Timer on delay dia bakal nyalanya itu tertunda berdasarkan waktu yang kita tentukan. Ntar nggak usah dihapus, ini aja kita ganti yang atas. Nah ini dia nyalanya di waktu yang sudah kita tentuin. Jadi kebalikan. Sama kita kasih 3 detik aja. Kita simulasi. Run. Oke. Misalkan timer ini ya timernya, coil timer kita nyalain selama 3 detik, selang 3 detik dia baru nyala. Jadi nggak langsung nyala gitu. Tapi setelah kita pencet selama 3 detik baru nyala. Gimana kalau kita mencetnya nggak sampai 3 detik? Ya nggak tercapai, dia ngulangin lagi ke current awal. Ada beberapa timer yang bisa retentif. Nah, retentif itu dia meneruskan hitungan awalnya. Pokoknya banyak banget tipe timer, bisa dicoba sendiri, dan tiap PLC pasti ada retentifnya juga, kontrol retentif. Jadi melanjutkan counter ataupun timer yang sudah berlangsung. Nah, nggak bisa ya kalau ini, kalau pakai timer on delay yang biasa. Nah, harus ditekan selama 3 detik. Nah, setelah 3 detik dia baru nyala. Timernya nyala, kontak timer kita hubungin ke output gitu. Oke, kita menu edit lagi. Langsung aja kita ke counter juga, counter yang biasa aja dulu. Ini counter yang biasa, counter up, ini counter down. Ini untuk mereset counternya. Nah ini mau berapa jumlah hitungan? Misal 3. Setelah menghitung 3 maka dia akan aktif. Nah ketika dia aktif mau menghasilkan nilai 1 atau 0 bisa disetting di sini. Nah, active high atau active low. Misalkan kalau kita sudah memberi input 1, 2, 3, maka dia akan menghasilkan input 1, berarti kita pakai yang atas, output on. Nah, itu. Misal pakai yang itu aja lah, pakai 3. Kita kasih input di sini. Input juga sama input untuk preset sama outputannya counter. Jadi counter itu enggak
ini kan nggak terhubung ke terminal output ya. Kita harus apa ya namanya, apa sih istilahnya, ya di bypass gitulah ya, kita salurin pakai kontak bantunya si counter. Jadi kalau counter ini aktif, otomatis kan kontaknya juga aktif gitu di drive. Nah, kontak bantu ini kita buat untuk mengaktifkan relay di sini. Nah, pakai yang ini. Nah, tinggal hubung-hubungin. Nah, simulasi kan. Bentar ya. Tutupan ini di close saja. Oh, nggak kelihatan ya konternya di sini ya. Wesh. Nah, bisa dilihat ya ini, yang preset ini berarti yang kita tentuin tadi 3 bisa diatur di sini. Current ini berarti yang sedang terhitung dan terhitungnya masih 0. Misal kita kasih input di sini yang atas, nah ini ya, yang awal tadi, yang ya wes pokoknya gitu. Pokoknya yang ini loh. Nah, kalau ini yang C ini berarti counter up, yang ini counter down. Ini hitungannya naik, ini hitungannya mundur. Kan? Nah, ini on. Ya, jadi cara menambahkannya kita kasih trigger sekali, on off gitu. On off. Gitu ya. Jadi nambah 1. Nah, kita kasih lagi 2. Cara off-nya ini aktifin dulu, nggak bisa gini, tapi ini aktif baru yang atas ini untuk nguranginnya. Nah, jadi ibaratnya kayak di mobil tuh apa ya? Yang tuas mundurnya, tuas R-nya. Tuas mundur kalau udah kita pencet, nah baru yang atas untuk nurunin itu. Jadi 0. Yang current ini ya. Hitungan dari counter 1. Kalau ini kita lepas, nah hitungannya naik. Counter up. Nah, misalkan hitungan dari si counter sudah tercapai sampai ke preset sampai 3. Nah, si counter akan aktif. Kalau counter aktif, nah kontaknya juga aktif. Nah, maka karena kontaknya kita taruh di sumber, dia membawa arus menuju ke Q1. Jadi otomatis Q1 ikut nyala. Nah, cara matinya gimana? Kita reset. Kalau di reset pakai yang ini R, yang RIS R tadi itu kan untuk reset. Nah, ini nilai current-nya bakal hilang lagi. Tuh, current-nya ngulang dari awal. Intinya gitu. Ini juga banyak sekali pemanfaatannya sebenarnya. Kalau contoh sederhana gini untuk pemahaman. Kalau mau turun pakai yang ini, diaktifin baru gini. Kalau di Celio ya, kalau di Omron, di Mitsubishi, Siemens dan lain-lain tuh beda lagi caranya. Oke, itu timer up sama down. Kalau fast counter ini nggak bisa dicoba karena harus langsung ada alatnya. Kita pakai encoder atau pakai flow meter yang pulse gitu. Nah, untuk nanti kayak timer kan ada banyak banget anunya ya, tipenya ini bisa nyoba sendiri lebih banyak ya. Bisa dibaca dari tabel timingnya, tabel time-nya. Nah, ini yang flashing. Jadi misalkan kita nyalain, dia bakal ngasih outputan yang flip flop, nyala mati nyala mati nyala mati. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau enggak langsung aja ya. Halo, 1, 2. Langsung aja, Mas. 3. Oke. Langsung aja. Ini komparasi. Jadi tadi kan ada counter ya. Misal kita kasih counter. Nah, ini counter 1, counter 2. Jadi kalau udah dipakai nggak usah dipakai lagi. Misal yang atas ini untuk tomat, yang bawah ini untuk apalah, terserah lah. Mau dianalogikan sebagai apa terserah. Intinya 2 benda ya. Ini 2 benda. Misalkan kita mau membandingkan. Kita kasih perbandingan. Ini. Gitu aja lah. Daripada mikir bingung, ya sistem seperti apa yang mau dibuat, gitu aja. Misalkan mangga sama tomatnya jumlah udah sama aja lah. C1 dibandingin apa sama C2.
Jadi kita bikin sesi mangga. Nah, misalkan tomatnya udah 5, mangganya juga udah sama-sama tomat 5 atau berapa, jadi nanti baru conveyor nyala. Intinya gitu. Komposisinya tergantung gitu. Oke. Nah, jadi misalkan udah terhitung 5, kita nyalain conveyor. Conveyor kita hubungin lewat input Q1. Conveyornya kita hubungin, aduh udah hilang. Gitu ya. Nah, ini langsung kita simulasiin aja. Ini harusnya masih diedit lagi ya untuk buat risetnya. Cuma untuk pemahamannya aja langsung run. Waktunya nggak cukup ya. Ini ya. Nah, tomat kita kasih tomat 1. Nah, si PLC ngitung 1. Kita kasih lagi ngitung 2, 3, 4, 5. Nah, dia nggak bakal nyala konvernya sebelum si yang bawah yang mangga ini ada 5 buah. Nah, kalau udah sama-sama 5 dia baru nyala. Gitu. Nah, intinya gitu. Komparasi, membandingkan dua parameter. Parameter di sini adalah parameter memori, bisa 2 register, banyak lah. Bahkan timer bisa kita komparasi. Di sini enggak. Kantor nggak bisa disimulasiin, jam nggak perlu. Ini kita juga bisa ambil, ini bisa kita kasih tulisan. Misalkan I2 ini kita pencet, kita kasih sinyal. Nah, kita bisa masukin tulis LCD, counter, nampilin jumlah counter, jumlah timer. Nah, terserah, ini tergantung kita setting. Misalnya tulisan Pak Muhammad, nah ini bebas, jadi bisa nanti di LCD-nya nampil kayak gini. Kalau harusnya yang nampilin kondisi mesin, misalkan kondisi counter, harusnya gitu. Cuma ini kan customable caranya. Ini nggak bisa ditutup ya. Nggak bisa ditutup tulisan share screen top to bottom. Oh ya, oke. Ada contoh, ada tampilannya sih. Benar. Bisa di semua kolom baru height view panel, bentar ya. Nggak bisa ya, nggak bisa disimulasiin ternyata untuk tulisan, jadi harus di-upload langsung. Nanti kalau di-upload ke programnya, di-upload ke modulnya, misalkan I2 kita pencet, dia bahkan memunculkan tulisan gitu. Yang nggak ada di sini. Nggak bisa muncul ya. Oke gitu. Nah, kita kembali ke menu edit. Pokoknya kalau tulisan kayak gitu, jadi kita bisa custom tulisan bebas. Ini untuk nampilin LED LCD kan bisa saya enggak, ini kita bisa atur juga ya lewat instruksi ini. Kalau ini instruksi ya tadi yang musim, jadi bisa atur misalkan musim ini musim. Nah, kalau LiDAR kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke yang baru ya, kita pakai FVD. Sebenarnya LiDAR pun masih banyak yang bisa di kontrol ya, tapi kita next.
Halo, Jar, kita sampai jam berapa nanti? Halo, tes. Halo. Jam 5 Langsung Rul. aja. Tapi kalau udah beres mah gak apa-apa. Oh iya. Agak lebih dikit lah. Ini jadwalnya aku. Oke, Oh iya. kita FBD ya. Oke. Nah, kayak tadi caranya pilih kategori, pilih tipe, next. Ini misalkan mau nambahin modul, nggak usah. Next, kali. Ya pokoknya pilih yang FBD. Kalau yang pilih tadi ladder kanan FBD. Nah kalau kanan FBD kayak gitu, main gerbang logika. Nanti tinggal dihubung-hubungin. Nah kotak di dalam ini mewakili terminal yang ada di PLC-nya, di smart relay-nya. Jadi di smart relay nanti ada terminal I1, I2, itu di sini. Nah ini tempat kita naruh function-function. Function-function ini. Misal kayak tadi kita tombol satu, ini kita input satu kita hubung ke tombol gitu ya. Nah terus kita mau ngaktifin output, ya bisa pakai cara langsung tadi kayak yang pertama kan langsung out, pakainya ini out. Nah ini berarti masalah output, langsung boleh. Ini cara konyolnya. Nah ini juga bisa kita edit tampilannya, misalnya kita klik 2 kali, tek. Nah, displaynya diganti karena lucu. Kita ganti ini, ganti apa? Nah, saklar. Misal ini diganti lampu atau kipas lah, nyalain kipas angin. Nah, jadi misalkan si input kita kasih sinyal, dia nyala. Kalau sinyalnya kita putus, dia mati. Karena ini nggak latch ya, nggak self holding. Nah, untuk self holdingnya kalau di FBD beda. Bisa pakai kita kombinasi dari gerbang logika kayak ya rangkaian latch di sistem digital, atau bisa pakai instruksi yang udah ada aja. Ya, kalau cara gampangnya pakai instruksi yang udah ada. Di sini kan ada banyak toh. Tuh. Yang ini FBD, FEC, logik, ini yang gerbang logika dan lain-lain. Nah, untuk membuat latch kita bisa pakai instruksi yang ini. Ini set sama reset. Nah, kita hubungin ke set, ini berarti untuk ngaktifin. Nah gitu, yang reset untuk ngematiin opt-in. Jadi yang bawah tombol pakai yang sama. Nah, lihat kita buang sini. Ini juga bisa digeser-geser, misalkan kurang cantik. Nah, dimodalin gitu. Udah ya, set sama reset. Kalau set ini untuk mengaktifkan, reset berarti untuk matiin. Nah, ini outputnya bisa langsung kita outputin ke luar PLC, atau bisa kita nyalain buat ngaktifin logic yang ada. Intinya gitulah, bebas. Nah, jadi custom gitu. Kalau ini si tombolnya nggak perlu kita pencet terus. Nah, oh ya nggak bisa. Langsung di sini. Nggak ada animation label jadi. Ini misal satu kita nyalain, nah dia akan set latch ya, meskipun udah kita copot, udah your internet connection unstable. Yes. Masih share screen belum? Masih lagi jelek. Halo? Masih? Ada. Ini udah on. Mau kita pencet berapa kali ya tetap on karena kita menggunakan instruksi set reset. Kalau setnya udah kita kasih trigger sekali aja, dia bakal on terus. Nah kalau off kita klik sekali, ya dia bakal reset, otomatis reset. Lampunya kipasnya mati. Lagi nyala, kita gedein mati. Itu bisa kita menuju lagi secara langsung. Kalau tadi kan kita mainnya pakai ladder ya. Perumpamaan kontak-kontaknya kayak gini, dia menggambarkan gerbang logika. Tapi di function dan bisa langsung pakai fungsi gerbang logika. Nah, misal tadi yang N. Nah, jadi nggak kayak tadi kan harus pakai saklar di jejer 2 diserikan.
Ini langsung aja di outputnya ini aja lah, ini hapus. Digabung pun boleh sebenarnya. Nah, ini digabung tadi juga boleh, karena nggak masalah. Oh nggak bisa, tetap satu. Jadi ada anunya, ada tulisannya kalau nggak bisa tulis gitu. Langsung kita ke mode simulasi run. Nah, jadi udah fungsinya udah kayak terbang N, nggak perlu dikombisiin aneh-aneh. Ini aja. Jadi N kan dia bakal aktif jika sumbernya on. Kalau cuma satu dia bakal nyala. Kalau di sini kita lagi sampai 4 ya berarti harus 4-4-nya nyala. Kalau yang dihubung cuma 3 ya berarti 3-3-nya nyala biar dia menghasilkan nilai on ya. Warnanya merah. Tuh. Or ya sama intinya gitu, nggak perlu di simulasin semua, intinya gerbang logika pada umumnya. Terus apa ya? Banyak lah. Ini kita bisa ngasih numerical petang, misal ya belum sampai komparasi, nanti aja. Nggak usah dulu. Aja langsung ke timer gitu aja ya. Ini ada timer, kita juga bisa pasang timer di function block diagram. Bedanya kalau di sini ya berupa FWD function. Nah, ini ya unitnya detik. Kalau tadi 0,1 second, ini berarti mili ya, mili detik. Itu on delay, off delay ya kayak tadi, mirip-mirip lah. Kalau on delay kayak apa, off delay ya seperti ini gitu. Misal kita buat on delay aja. Di sini berapa ya? Pakai second aja. 2 lah. 2 detik. Misal on delay-nya aja yang kita pakai. Dihapus. Outputnya cuma yang atas, yang warna hijau itu nggak bisa digunakan kecuali ada beberapa fungsi lah pokoknya yang bisa dipakai. Biasanya numerical kalau hitungan aritmatika. Nah, ini bisa dilihat tuh komen yang bawah untuk riset kasih sekalian. Untuk meriset hitungannya, jadi mirip-mirip sama aja kayak yang ladder, cuma beda bentuk gitu aja. Nah, kita simulasiin run. Misal I5 kita nyalain, ya dia akan menunda sesuai waktunya tadi 1, 2, baru nyala. Namanya timer on delay. Yang tunda on-nya. Kalau timer off delay, yang ditunda off-nya. Kalau ini kita matiin sebenarnya dia ikut mati. Nah, misalkan ini kita setting tadi, off-nya kita setting, timer off delay, matinya nggak langsung, tapi tertunda. Mati yang tertunda gitu ya. Nah, ini nyala yang tertunda, 2 detik nyalanya, nah baru on. Ini mati yang tertunda, timer off delay. 1, 2, dia baru mati. Nah, bisa juga lewat reset ini. Misalkan posisi udah nyala, kita reset, nah dia mati. Jadi ini ibaratnya kayak interlock-nya. Gitu. Kalau ini aktif ya nggak bakal berfungsi, nggak bakal terhitung. Jadi ini bisa digunakan sebagai pengaman. Misalkan ngitung apa ya pokoknya gitu ya. Banyak anunya, aplikasinya banyak, tergantung. Ini apa nih? Oke, yes. Gitu untuk timer demo chat 5. Kita gas langsung ke counter aja. Ini timernya banyak, sama aja sebetulnya. Ini IC timer. Ini bisa apa ya? Ya bisa on delay, bisa off delay, sama aja. Nah, ada dua apa namanya? Ini ketutup lagi sama tulisan. Nah, oke. Nah, ada 2 tipe di dia. Ada tipe A, tipe C, sama tipe AC. Kalau tipe A dia on delay, tipe C off delay, jadi mirip aja sama kayak tadi, nggak beda jauh. Jadi nggak perlu diperagain, langsung ke counter. Meskipun banyak sebenarnya sama, cuma ada apa ya? Ada modifikasi gitu aja. Sebenarnya sama semua, mirip. Mana ya counter ya? Nah, ada preset counter, ya counter ada banyak. Terserah. Nih, sama aja kayak tadi. Hitung 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Misal 3 atau 2 aja biar cepat. Oke. Outputnya kita nyalain kipas. Misal ini ngitung orang ya. Di dalam ruangan misalkan orang yang banyak kan panas. Jadi ngitung nyampe misalkan udah 2 orang, si PLC nyalain kipas gitu. Ini apa ya? Up counting. Nah, up counting dan counting sama aja. Jadi bisa dilihat sendiri tuh. Down. Ini yang down.
Ini yang buat riset. Nah, kita simulasiin. Bisa pakai sensor peer ya, yang udah kompatibel sama PLC. Kita hubungin satu. Ini ngitung dia PLC udah tahu di dalam ruangan ada satu orang. Terus ada orang masuk lagi, lah panas, terus nyalain kipas, gitu. Terus orangnya keluar. Nah, kipasnya mati karena cuma satu orang. Orangnya keluar lagi, nol. Ini yang preset. Misal orang masuk lagi 2 orang, dia nyala. Gitu. Misalkan emergency, matiin, ulang dari nol. Gitu. Intinya seperti itu. Yang lain nggak beda jauh. Itu ya. Ini bisa dicoba sendiri, boolean ya. Ya gerbang logika di sini yang boolean. Ini berarti ada berapa bit ya? 2, 3, 4 bit. Nah, kita mainnya misalkan udah banyak input output. Lanjut aja kita ke apa ya? Ini kalau udah main ke anu ya. Sinyal-sinyal, nanti ada kayak scaling, komparasi dan lain-lain banyak. Langsung aja ke yang gampang apa ya? Compare gampang. Kalau compare ini misalkan ini counter 1, ini counter 2, ya kayak tadi perbandingan. Ini yang atas dihubungin counter 1, ini dihubungin counter 2, kalau nilainya sama atau beda, banyak lah nih. Nah, mau sama, mau lebih besar sama dengan dan lain-lain ini, misalkan kondisinya terpenuhi, dia akan menghasilkan output. Intinya sama. Nggak perlu dicontohin. Apalagi ya, multiplex. Nah, ini sysdig ini. Multiplex ada yang masih ingat? Multiplexing? Ya, sebenarnya kayak intinya kayak switching gitu aja. Misalkan si COM-nya kita kasih input, dia akan terhubung ke port mana. Kalau si COM-nya nggak kita kasih input, dia terhubung kemana. Intinya cuma switching gitu aja. Inilah. Misal gini. Oh, nggak bisa langsung. Nggak mau pakai itu ya. Maunya sama ini. The output mesti alah. Atau ya benar. Kemungkinan dia pakainya integer berarti mux. Nggak bisa pakai boolean. Nah, integer. Dia pakainya integer. Nggak bisa boolean. Ketutupan lagi. Dari screen itu. Dia mainnya integer. Kalau integer berarti pakainya num. Nah, baru bisa. Numerical. Ini kalau udah main lagi analog lagi. Oh. Misal 2, kalau yang bawah ini 3. Pas aku aja lah. Nah, ini bisa nanti dihubungin ke counter. Ya banyak sistem yang bisa dikombinasikan lah pakai function block diagram. Nah, jadi ketika si COM ini kita nggak kasih sinyal, dia otomatis switch ke yang port 2, port yang paling bawah. Lainnya 1. Kalau yang kita kasih sinyal, dia terbuka. Dia bakal switch ke yang atas. Jadi outputnya 2. Itu multiplexing. Intinya gitu doang. Halo? Tes. Cukup ya. Oke, mungkin sampai di sini untuk latihan PLC dasar. Mohon maaf dari saya jika banyak sekali kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Saiful telah menyampaikan materi mengenai PLC ya, di aplikasi Jeliot.
mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan. Sebelum ditutup ya, kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin dari rekan-rekan bisa on cam terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Nah, cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan atas partisipasinya. Kepada Bang Syahrul, terima kasih sekali lagi. Mungkin untuk latihan kedua akan lanjut di GHMS ataupun di grup lain masing-masing. Akhir kata dari saya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.